Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan PCR di lab bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya di lab molekulernya. Oke, yang pertama kita mengambil dulu bahan-bahan yang perlu disiapkan. Pertama kita ambil dari kulkas ya, karena ini penting membuat bahan-bahan ini agar tidak rusak karena suhu ruangan. Oke, kita masuk ke ruang transfer. Oke, di sini saya perkenalkan dulu beberapa bahan yang perlu disiapkan. Pertama adalah sampel DNA hasil isolasi. Kemudian ada Aquades atau DH2O nukleus free. Kemudian ada PCR mic atau biasa disebut dengan master mic. Ya, ada fast start, itu mereknya. Ini ada PCR mic. Alat-alat yang kita gunakan dalam proses PCR, yang pertama adalah mesin PCR itu sendiri. Ya, jadi ada dua macam mesin PCR, yang ini yang konvensional dan ada yang real time PCR. Yang kita pakai yang konvensional. Kemudian ada tube. Untuk PCR itu ada dua macam, yang microtube ada dengan ukuran 250 microlight. Dan yang lebih besar lagi ada yang 500 microlight. Kita pakai yang 250 microlight. Kemudian ada micropipette. Micropipette kita pakai yang ukuran 0,5 sampai 10 microlight. 0,5 sampai 10 microlight. Dan 10 sampai 100 microlight. Selain itu, karena kita pakai micropipette, maka kita perlu yang namanya tip. Tip yang ukuran 100 microlight, yang warnanya kuning biasanya, atau warna putih, warna kuning, cuma ukurannya 100 microlight dan 10 microlight. Sekarang tahapan dalam mencampurkan bahan-bahan untuk PCR. Kita ambil satu tip. Kemudian kita masukkan DH2O nukleus free-nya sebanyak 3 mikroliter. Skalanya kita setting 3 mikroliter. Masukkan ke dalam tube-nya. Oke, selesai. Kita buang tipnya. Kemudian kita ambil sampel sebanyak 2 mikroliter. Masukkan ke dalam tube-nya. Kemudian untuk PCR mic-nya kita menggunakan micropipette yang ukuran 10 sampai 100 microlight. Karena kita mau ngambil 12,5 mikroliter. Mikroliter.
masukkan ke dalam tube-nya. Kemudian bahan selanjutnya adalah primer. Nah, primer ini adalah DNA, potongan DNA untuk mendeteksi gen tertentu. Selanjutnya kita masukkan primer tadi. Yang kita gunakan adalah primer untuk mendeteksi DNA babi sebanyak 2 mikroliter. Ya, 2 mikroliter. Karena primernya itu adalah primer spesifik mendeteksi DNA babi, maka primernya memiliki 2 jenis, forward sama reverse, masing-masing 2 mikroliter. Bahan masuk ke dalam tube, kita akan homogenisasi sebentar saja. Homogenisasi sebentar. Oke, cukup. Kemudian bahan yang sudah dihomogenkan kita masukkan ke dalam mesin PCR. Oke, kita tutup. Kita putar dan kita nyalakan mesin PCR-nya. Kita tunggu beberapa detik sampai alat ini ready. Nah, setelah layar menunjukkan seperti ini, kita pilih C untuk programnya. Kalau program sudah dimasukkan ke dalam memori, kita tinggal memilih salah satu dari metode yang sudah ada, tekan enter. Yang penting di sini bentar dulu, program nomor 1 coba kita enter. Nah, yang penting dari sini, apapun metode, misalnya metode dari 1, kedua, ketiga, itu terserah. Nah, yang penting adalah tahapan-tahapan dari PCR. Pertama, ini adalah pre-denaturasinya, ya, kita setting. Kemudian denaturasinya kita setting, biasanya sama 94 atau 95 derajat Celcius. Kemudian suhu annealingnya, suhu annealingnya adalah suhu spesifik. Tiap primer memiliki suhu annealing yang spesifik atau tersendiri. Kemudian ada elongasi atau extension dan post extension. Nah, ini harus kita setting terlebih dahulu sesuai dengan metode yang kita punya. Nah, yang kemudian ada pause. Ini kita setting 4 derajat Celcius, gunanya untuk mengamankan sampel yang sudah teramplifikasi. Ketika kita masih belum sempat untuk ngambil, itu dia dalam kondisi dingin, ya, dia biar nggak rusak. Untuk settingan berapa kali kita mengamplifikasinya, kita setting di angka ini. Kita bisa taruh 40 kali atau 30 atau 35. Kemudian setelah fix, kita ketik program OK.
Kemudian klik B untuk start, enter, dan kita klik start. Kalau D kita start, dia akan running. Nanti akan berhenti sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jika proses PCR sudah berjalan sampai akhir, ya, maka kita bisa mengambil bahannya, kita quit dulu, kita matikan power supply-nya. Bisa kita lanjutkan untuk mengecek apakah proses PCR berjalan dengan baik atau tidak melalui elektroforesis. Demikian proses PCR yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.